Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan persamaan linier dengan menggunakan metode eliminasi Gauss dan metode eliminasi Gauss-Jordan. Metode eliminasi Gauss adalah suatu metode untuk mengoperasikan nilai-nilai dalam matris sehingga menjadi bentuk matris yang lebih sederhana lagi. Berikut contohnya. Berikut contoh soal sistem persamaan linier menggunakan metode eliminasi Gauss. Di sini ada soalnya, X1 ditambah X2 ditambah 2X3 sama dengan 9, 2X1 ditambah 4X2 dikurang 3X3 sama dengan 1, 3X1 tambah 6X2 min 5X3 sama dengan 0. Cara pertama, kita mengubah persamaan linier menjadi bentuk matris. Ini persamaan linier kita ubah menjadi bentuk matris, di mana X1 1, 2X1 1, X2 1, 2X3 2 sama dengan hasilnya 9, 4X2 4, min 3X3 min 3 hasilnya 1, 3X1 3, 6X2 6, min 5X3 min 5 sama dengan 0. Di sini sudah membentuk matris. Nah, metode Gauss ini juga mirip dengan metode OB atau operasi baris elementer, di mana mencari inverse matrix. Jadi bedanya itu kalau di metode Gauss kita hanya perlu mengubah matris ini menjadi matris segitiga atas. Jadi hasilnya 910. 910 ini akan menentukan X1, X2 dan X3-nya. Nah, untuk mencari hasil dari matris tersebut adalah yang pertama kita menggunakan cara kita akan membuat baris kedua ini menjadi 0 dengan cara pertama B2 sama dengan min 2B1 ditambah B2. Ini adalah rumus untuk mencari nilai dari matris baris kedua untuk mengubah menjadi nilainya 0. Kita masukkan min 2B1 tambah B2, di mana min 2 dikali 1 ditambah 2 sama dengan min 2 dikali 1 tambah 2 0. Yang kedua, kita letakkan dulu matrisnya sama 1 1 2 hasilnya 9. Baris pertama ini tetap dikarenakan kita tidak mengubah baris pertama, yang hanya kita ubah adalah baris kedua tersebut. Maka baris ketiganya tetap kita tuliskan. Nah, min 2B1 tambah B2 hasil dari baris kedua, maka hasilnya 0. 0 diletakkan di sini. Yang ketiga kita cari untuk nilai kosong di sini. Maka min 2 kali 1 2 min 2 dikali 1 ditambah 4 min 2 kali 1 ditambah 4 hasilnya adalah 2. Min 2 kali 1 min 2 tambah 4 2, maka hasilnya kita letakkan di sini. Nah, untuk mencari lagi yang nilainya kosong di sini, maka rumusnya tetap min 2 dikali 2, min 2 dikali 2 dikurang 3, dimana hasilnya adalah min 7. Min 2 dikali 2 dikurang 3, min 7. Min 7-nya kita letakkan di sini. Maka untuk mencari hasil kosong di sini, kita
membuat lagi rumusnya seperti di atas, yaitu min 2 dikali 9 ditambah 1. 2 min 2 dikali 9 tambah 1. Min 2 dikali 9 ditambah 1. Maka hasilnya adalah min 17. Min 17 kita letakkan di sini. Nah, cara keduanya kita mengubah baris ketiga menjadi 0. Ini yang dinamakan baris ketiga. Ada 3, ada 6, min 5, dan 0. Maka kita ubah. Cara mengubahnya sama seperti rumus B2 sama dengan min 2 B1 tambah B2. Hanya saja dibedakan, yaitu B3 sama dengan min 3 B1 ditambah B3. Sebelum kita mencari hasil rumus tersebut, maka kita membuat matriks tersebut. Mengulangnya atau menulisnya kembali. 1, 1, 2, hasilnya 9, dan 0, 2, min 7, hasilnya min 17. Kenapa ini kosong? Dikarenakan hanya kita akan mencari 3 atau baris ketiga ini untuk menjadi 0. Baris ketiga ini untuk menjadi 0. Maka kita perlukan adalah rumus tersebut. Kita masukkan rumus tersebut, di mana min 3 dikali 1. Min 3 dikali 1 ditambah 3. Min 3 kali 1 tambah 3 hasilnya adalah 0. 0 kita letakkan di sisi sini. Untuk mencari sisi kosong ini, kita juga perlukan rumus tersebut sama. Maka kita masukkan adalah min 3 dikali 1 ditambah 6. 3 dikali 1 ditambah 6. Hasilnya adalah 3. Untuk mencari sisi kosong ini lagi, kita mencari sama seperti rumus tersebut. Maka min 3 dikali 2 kurang 5 sama dengan min 11, di mana min 3 dikali 2 dikurang min 5. Maka hasilnya min 11. Kita letakkan min 11 di sini. Untuk mencari ini juga kita menggunakan rumus tersebut. Min 3 dikali 9 ditambah 0. Dari mana min 3 kali 9 tambah 0 nya? Dari min 3 kali 9 tambah 0. Maka hasilnya adalah min 27. Selanjutnya kita akan mengubah 2 ini menjadi 1. Jadi dengan menggunakan rumus B2 sama dengan setengah B2. Maka kita akan membuat matriksnya 1, 1, 2. Itu hasilnya tetap. Yang akan kita ubah adalah di yang ini, 2-nya. Maka kita kosongkan baris kedua. Maka kita tulis kembali 0, 3, min 11, hasilnya min 27. Nah, tuh kalau misalnya menggunakan sistem OB ini ada syarat-syaratnya, yaitu pertukaran baris. Yang kedua, perkalian baris. Perkalian baris itu yaitu ini rumusnya seperti ini, setengah B2. Yang ketiga, perkalian baris ditambah baris lainnya. Perkalian baris ditambah baris lainnya seperti ini. Maka kita mengubahnya dengan cara rumus tersebut. B2 sama dengan setengah kali B2. Maka yang kita dapatkan nanti, jadi kalau yang pertama tadi kan kita ada soal perkalian baris ditambah baris lainnya, yaitu B2 sama dengan min 2 B1 tambah B2. Nih,
Nah, yang ini kita akan menggunakan perkalian baris. Jadi B2 setengah kali B2, di mana setengah dikali 0 sama dengan 0. Setengah dikali 0 sama dengan 0. Kemudian untuk menghasilkan hasil yang ini, maka kita buat menjadi setengah dikali 2 sama dengan 1. Setengah dikali 2 sama dengan 1. Nah, kita letakkan seperti itu. Maka untuk mencari yang kosong ini juga sama rumusnya, yaitu setengah dikali min 7. Setengah dikali min 7 sama dengan minus 7 per 2. Diletakkan di sini hasilnya minus 7 per 2. Nah, untuk menghasilkan hasil yang ini, maka kita kalikan min setengah dikali min 17 sama dengan min 17 per 2. Min 17 per 2 kita letakkan di sini. Nah, selanjutnya ke baris ketiga yang di tengah. Maka untuk menghasilkan baris yang ketiga ini, yang ini kita ubah menjadi 0. Ini kita ubah menjadi 0 ya. Maka sama dengan cara berikut. Rumusnya sama untuk mencari baris ketiga sama dengan 0. Maka B3 sama dengan min 3B2 ditambah B3. Ini dikarenakan patokannya berada di baris kedua. Maka kita buat dulu matrisnya seperti biasa. 1, 1, 2, hasilnya 9, 0, 1, min 7 per 2, hasilnya min 17 per 2. Nah, ini kita kosongkan dikarenakan kita akan mencari ini untuk menjadi 0. Baris ketiga menjadi 0. Maka rumusnya adalah ini. Nah, hasilnya adalah min 3B2 ditambah B3 sama dengan min 3 dikali 0 tambah 0. Dari mana ini? Min 3 dikali 0, 0 tambah 0. Kan patokannya adalah di baris kedua. Maka kita akan mengalihkan baris kedua dengan baris ketiga. Min 3 dikali 0 tambah 0 sama dengan 0. Maka kita letakkan di sini 0. Kemudian min 3 dikali 1 ditambah 3. Dari mana min 3 kali 1 tambah 3? Yaitu dari min 3 dikali 1 tambah 3 sama dengan 0. Maka kita letakkan 0-nya di sini. Kemudian kita cari lagi min 3 dikali min 7 per 2 dikurang 11. Dari mana ini? Dari min 3 dikali min 7 per 2 dikurang 11. Patokannya berada di baris kedua dikalikan dengan baris ketiga. Maka hasilnya adalah min 1 per 2. Min 1 per 2 nya kita letakkan di sini. Nah, untuk mencari nilai kosong di sini lagi, maka kita mencari nilainya adalah min 3 dikali min 17 per 2 dikurang 27. Dari mana hasil yang ini adalah min 3 dikali min 17 per 2 kurang 27. Maka hasilnya adalah min 3 per 2. Kita letakkan min 3 per 2 nya di sini. Nah, cara selanjutnya kita mengubah min setengah ini menjadi 1. Min setengah menjadi 1, dimana min setengah ini adalah di baris ke sini, maka kita ubah. Cara mengubahnya dengan merumus B3 sama dengan min 2 B3. Kita menuliskan matrisnya kembali.
1, 1, 2, hasilnya 9. 0, 1, min 7 per 2, hasilnya min 17 per 2. Nah, di sini kita kosongkan dikarenakan ini akan kita cari dari yang tadi, min setengah. Min setengah ini akan kita ubah menjadi 1. Akan kita ubah menjadi 1, yaitu dengan rumus B3 sama dengan min 2B3. Nah, min 2 dikali 0. Min 2 dikali 0. Min 2 dikali 0 adalah hasilnya 0. Maka kita letakkan 0 di sini. Yang kedua, min 2 kali 0 sama. Kita letakkan min 2 dikali 0, 0-nya di sini. Maka hasilnya adalah 0. Selanjutnya ada min 2 dikali setengah. Nah, min 2 dikali setengah. Min 2 dikali setengah sama dengan 1. Ini 0, 0-nya di sini, ini 1, ini 1. Hasilnya di sini. Maka untuk mencari sisi yang kosong ini, kita juga menggunakan rumus yang sama. Min 2 dikali min 3 per 2. Min 2 dikali min 3 per 2 hasilnya adalah 3. Nah, 3 diletakkan di sini. Nah, min 2 dikali 0 ini sama dengan 0 dari min 2 dikali 0. Nah, sisi 3 ini akan kita kalikan dengan rumus yang ini. Maka hasilnya adalah ini. Yang ini, rumusnya ini kita kalikan dengan sisi ini. Baris 3 sebelum matrisnya itu. Maka inilah hasil dari rumus tersebut. Maka sudah didapat setengahnya diubah menjadi 1. Nah, setengahnya ini udah menjadi 1. Maka cara selanjutnya adalah saja ini sudah menjadi matriks segitiga atas. Ini kan ada angka 1. Ini kan ada angka 1. Nah, angka 1 ini kalau dilihat dari soal kita diubah menjadi, nah dari contoh soalnya ada 1, 1, 2, hasilnya 9, 2, 4, minus 3, 1, 3, 6, minus 5, 0. Maka X1 nya itu adalah 1, X2 nya itu 1, X3 nya itu 2, hasilnya 9, begitu seterusnya. Nah, kalau ini, yang ini matrisnya ini kita ubah menjadi X3 dikali 3 sama dengan 3. Yang ini kita ubah menjadi X3 dikali 3 sama dengan 3, mana X3 1 dikali 3 sama dengan 3. Maka untuk S3 maka X3 sama dengan 3. Lalu ke persamaan kedua. Persamaan kedua yaitu X2 sama dengan min 7 per 2, X3 sama dengan min 17 per 2. Yang kedua, X2 sama dengan min 17 per 2 ditambah 21 per 2. Dari mana hasilnya ini adalah min 7 per 2 dikali 3. Maka hasilnya 21 per 2 sama dengan 2. Lalu ke persamaan 1 sama dengan X1 ditambah X2 ditambah 2 X3 sama dengan 9. X1 sama dengan 9 dikurang 2 dikurang 6, hasilnya 1. Nah, lalu sudah dapat ini persamaan 1 dan persamaan keduanya, kita buktikan, kita masuk ke dalam
pembuktian. Pembuktiannya ke persamaan pertama. Persamaan pertama itu adalah X1 ditambah X2 ditambah 2X3 sama dengan 9. Ini dari contoh soal pertama. X1 ditambah X2 tambah 2X3 sama dengan 9. Maka kita masukkan nilainya 1 ditambah 2 ditambah 2 dikali 3. X3 nya itu hasilnya tadi 3. Nih 3 nya itu dari sini, 1 dikali 3, maka sama dengan 9, maka hasilnya adalah 9. Sama dengan 1 tambah 2 3, 3 ditambah 2 2 kali 3 6, maka hasilnya 9. 3 tambah 6 adalah 9. 9 sama dengan 9. Maka 9 sama dengan 9 adalah sama, benar. Jadi pembuktian di sini adalah benar. Yang kedua, kita masuk 2x1 ditambah 4x2 dikurang 3x3 sama dengan 1. 2 tambah 8 dikurang 9 sama dengan 1. 1 sama dengan 1. Maka kemudian benar. Ini dari mana kita dapatkan adalah di persamaan kedua. 2x1 tuh 2x1 tambah 4x2 dikurang 3x3 sama dengan 1. Maka kita masukkan nilainya saja. Nih nilainya sudah kita dapatkan. Maka kita masuk ke persamaan ketiga. 3x1 ditambah 6x2 dikurang 5x3 sama dengan 0. Maka ini persamaan tiganya itu sama seperti yang dicontoh. Ini 1, ini persamaan kedua, ini persamaan 3. Maka inilah yang kita ambil. 3x1 tambah 6x2 dikurang 5x3 sama dengan 0. Maka kita masukkan 3 ditambah 12 dikurang 15 sama dengan 0. Hasilnya adalah 0 sama dengan 0. Maka pembuktian di sini adalah benar. Maka inilah adalah soal penyelesaian dari pembahasan sistem persamaan metode eliminasi Gauss. 1, 2, 3, go! Yang kedua adalah metode Gauss-Jordan. Metode Gauss-Jordan adalah algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan linear. Berikut contohnya. Jadi di sini ada metode Gauss-Jordan. Contoh soalnya ada X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 3. 2X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 3. 2X tambah Y tambah 2Z sama dengan 5. Maka langkah pertamanya kita ubah ke dalam bentuk matriks. Saya ambil koefisien dari masing-masing persamaan linear ini, terus saya kalikan dengan X, Y, Z. Maka akan membentuk sebuah matriks seperti ini. Koefisien dari X 1, koefisien dari 2Y 2, koefisien dari 3Z 3, hasilnya 3. Koefisien dari 2x 2, koefisien dari 3y 3, koefisien dari 2z 2, maka hasilnya 3. Koefisien dari 2x 2, koefisien dari y 1, koefisien dari 2z 2, hasilnya 5. Maka ini akan dikalikan dengan x YZ. Matriks ini berukuran atau ordo 3 kali 1. Setelah itu kita mengubah matriks ini yang ini tadi menjadi matriks identitas. Menjadi matriks identitas. Yaitu matriks identitasnya yaitu
1 0 0 0 1 0 0 0 1 dikalikan dengan X, Y, Z, maka hasil inilah yang akan kita cari. Kita cari yang ini dengan cara kita menulis kembali matriksnya. Yang ini kita tulis kembali 1 2 3 2 3 2 2 1 2 3 3 5. Nah, ini baris kedua, ini baris ketiga. Maka cara selanjutnya adalah kita akan membentuk matriks identitas ini. Kita sudah menemukan satu utama, yaitu ini. Jadi ini tidak usah diapa-apai, berarti ini hanya tetap saja. Nah, lalu kita membuat baris kedua, kolom pertama yang ini menjadi 0. Begitu juga dengan baris ketiga nantinya. Di baris ketiganya kita harus mengubahnya ini menjadi 0 juga. Maka dengan caranya adalah baris kedua dikurang 2 kali baris pertama. Nah, baris ketiganya adalah baris ketiga dikurang 2 dikali baris pertama. Maka hasil yang didapat adalah 2. Pertama kita hasilkan dari B baris kedua. Maka 2 dikurang 2 dikurang 2, maka hasilnya adalah 0. Ingat, di atas ini tidak ada perubahan, maka kita tuliskan kembali. Nah, baris kedua dengan baris ketiga harus kosong karena kita mencari hasil dari baris kedua dan baris ketiga ini. Maka yang ini kita isikan dengan 3 dikurang 2 kali 2. 3 dikurang 2 kali 2. Hasilnya adalah min 1. Selanjutnya kita isi di sini adalah 2 dikurang 3 kali 2. Maka hasilnya adalah 2 dikurang 6 sama dengan minus 4. 2 kali 3 kan 6. Maka hasil untuk dari baris kedua ini adalah kita buat jadi 3 dikurang 3 kali 2 6. Maka hasilnya adalah minus 3. Selanjutnya baris ketiga sama seperti baris kedua. Maka baris ketiganya ini adalah 2 dikurang dengan 2 dikurang dengan 2. Hasilnya adalah 0. Selanjutnya 1 dikurang 2 kali 2. Maka hasilnya adalah minus 3. Selanjutnya adalah kita isi di sebelah sini. Maka 2 dikurang 3 kali 2 sama dengan minus 4. Selanjutnya untuk hasil yaitu yang ini 5 dikurang 3 kali 2. Hasilnya adalah minus 1. Selanjutnya, nah sudah ketemu kolom 1 yaitu 1 0 0. Ini ya, kolom satunya sudah 1 0 0 sama seperti matriks identitasnya.
Selanjutnya cari identitas yang satu ini. Kita cari yang ini. Maka ini kita harus ubah menjadi positif 1 dengan cara mengkalikan min 1. Maka hasil yang didapatnya adalah kita tulis di sini. Karena ini tidak dirubah, maka kita tetap menuliskannya dengan sama. 1, 2, 3, 3, maka yang di bawahnya sama, tidak ada perubahan. Maka baris kedua dikalikan dengan min 1. 0 kali min 1, 0. Min 1 kali min 1, 1. Setelah itu min 4 dikali min 1 sama dengan min 4 dikali min 1 sama dengan 4. Min 3 dikali min 1 sama dengan 3. Nah, begitu caranya. Sudah diperhatikan dengan sesama, maka hasil yang didapat dari matriks yang ini dikalikan dengan min 1 itu inilah hasilnya. Setelah itu di sini sudah kita ubah min 1-nya ini biar supaya hasilnya sama dengan ini, maka ini sudah. Setelah itu sudah ketemu satu utamanya yang ini. Kemudian saya nolkan yang ini, min 3-nya, biar supaya sama ini. Jadi saya nolkan min 3-nya. Ingat, saya nolkan min 3-nya biar supaya sama dengan matriks identitasnya. Oke, jadi caranya adalah baris ketiga ditambah 3 kali baris kedua. Lalu saya kalikannya. Ini tetap kita buat lagi karena saat baris 1 dan baris 2 tidak ada perubahan. 1, 2, 3, 3, 0, 1, 4, 3. Maka untuk baris ketiga ini 0 ditambah 3 dikali 0, maka hasilnya adalah 0. Selanjutnya untuk yang di sini min 3 ditambah 3 dikali 1 sama dengan 0. Selanjutnya yang ini untuk diisi ke sini, min 4 ditambah 3 dikali 3, min 4 ditambah 4 kali 3 sama dengan 8. Itu yang ini kita kalikan ini ya. Ini min 1 ditambah 3 kali 3, hasilnya adalah 8. Nah, sudah ketemu hasil dari ini bersupaya min 3-nya ini 0. Maka cara selanjutnya adalah angka 8 ini kita ubah menjadi 1. Kenapa untuk diubah menjadi 1? Karena biar supaya sama dengan matriks identitas ini. Nah, biar supaya sama dengan ini, maka kita ubah ini. Kita ubah ini menjadi 1 dengan cara kita kalikan 1/8 kali baris ketiga. Nah, 8 kali baris ketiga, maka baris 1 dan 2-nya ini tetap kita buat lagi. Nah, kita kalikan
1/8 kali 0 ya 0. 1/8 kali 0 0 juga. 1/8 kali 8 1. 1/8 kali 8 1. Nah, sudah ketemu, maka kita ketemu lagi dengan matriks identitas 1 ini sama. Sudah ketemu hasilnya yang telah kita cari di baris ketiga tadi, yang ini. Maka kemudian kita menolkan semua yang di atas 1 ini. Kita menolkan semua yang ada di atas 1. Ini dia. Biar supaya sama seperti matriks identitas ini. Selanjutnya caranya adalah dengan kita buat baris kedua dikurang 4 kali baris ketiga. Baris pertamanya sama. Nah, sudah jelas di sini. Maka yang perlu kita ketahui di sini juga adalah, ingat ketika ingin mencari hasilnya jangan lupa untuk menuliskan kembali matriks yang tidak ada perubahannya. Maka kita tuliskan di sini 0 0 0 0 1 1. Setelah itu min 1, baris ke 1. Baris ke satunya ini adalah 1. 1 dikurang 3 dikali baris ketiga sama dengan 1. Selanjutnya ada baris kedua. Ini dia. 2 dikali 3 baris ketiga. 2 dikurang 3 baris dikali baris ketiga. Berarti 2 dikurang 3 kali 1 2. Selanjutnya ada nih, kita isi 3 dikurang 3 kali baris ketiga. 3 dikurang 3 dikurang 3 dikali baris ketiga, berarti 3 dikurang 3 dikali 1. Hasilnya adalah 0. Selanjutnya ada nih, untuk hasilnya ini 3 dikurang 3 kali baris ke 3. Maka 3 dikurang 3 kali 1, hasilnya adalah 0. Untuk baris kedua, yaitu 0 dikurang 4 kali baris 3, berarti 0 dikurang 4 kali 0, hasilnya adalah 0. Lalu ada yang ini 1 dikurang 4 kali baris 3, 1 dikurang 4 dikali 0, hasilnya adalah 1. Kemudian ada 4 dikurang 4 kali baris 3, 4 dikurang 4 dikali 1 sama dengan 0. Kemudian ada hasilnya 3 dikurang 4 dikali baris ketiga, 3 dikurang 4 dikali 1, maka hasilnya adalah min 1. Nah, setelah sudah ketemu ini hasilnya, maka tinggal sisalah yang ini. Ini harus kita ubah menjadi 0, tapi patokannya ada di 1 ini.
1 ini. Kenapa ini diubah? Biar supaya sama dengan matriks ini. Ini harus 0, maka sini harus juga 0. Maka kita mengubahnya dengan cara pertama adalah baris pertama dikurang 2 kali baris 2. Maka untuk hasilnya adalah kita buat lagi matriksnya. Satunya tidak usah diisi karena mau diubah, maka baris keduanya diisi. Baris 2 dan 3 aja yang diisi. Nah, begini. Jadi caranya adalah 1 berarti 1 dikurang 2 kali 0 sama dengan 1. Selanjutnya ada 2 dikurang 2 kali 1 sama dengan 0. Selanjutnya ada 0 dikurang 2 kali 0. Jawabannya adalah 0. 0 dikurang 2 dikali min 1. Hasilnya adalah 2. Udah ketemu dengan ini hasilnya, maka itu cara selanjutnya adalah saya tuliskan kembali matriksnya 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Matriks identitasnya ya, X Y Z sama dengan X Y Z. Inilah hasilnya tadi 2 min 1 1. Nah, X nya 2, Y nya min 1, Z nya 1. Inilah hasil dari metode Gauss-Jordan. Sekian dan terima kasih.